Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak hebat di seluruh Indonesia, mohon izin perkenalkan saya Aini Rizko. Dan alhamdulillah saat ini saya berada di SDN 1 Pendem, Kota Batu bersama Bapak Nur Samsul Ma'arif. Beliau adalah kepala sekolah yang hebat, berada di sekolah penggerak yang ada di SDN 1 Pendem, Kota Batu. Nggih Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Bu Eni. Nggih, pangapunten. Perkenalkan saya Nur Samsul Ma'arif dari SDN 1. Nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih. Non sewu Bapak berkenan untuk menyapa Ibu guru hebat dulu. Monggo. Ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru di SDN tahun Agro ya? Tahun Ya, khususnya tahun keempat dan mungkin seluruh Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah, perkenalkan saya Nur Samsul Ma'arif dari SDN 1. Perkenalkan akan ngobrol ya, atau mungkin akan sharing bersama Bu Aini terkait dengan kurikulum Merdeka atau terkait dengan sekolah penggerak. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang bisa saya bantu untuk menyampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami, untuk kesediaannya panjenengan berbagi atau sharing pengalaman terkait dengan sekolah penggerak dan IKM atau implementasi kurikulum Merdeka. Nah Bapak pangapunten, bisa diceritakan sedikit nggih terkait dengan SDN 1 Pendem bisa menjadi sekolah penggerak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin kami awali dari langkah kami pertama ya. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin di Kota Batu itu diinformasikan bahwa ada kuota untuk masuk sekolah penggerak angkatan pertama. Kebetulan di Kota Batu ini ada kuotanya, insya Allah 5 waktu itu. Benar kami dari para kepala sekolah Kota Batu itu harus menjalani seleksi dulu untuk menjadi kepala sekolah penggerak yang akhirnya nanti jadi sekolah penggerak. Nah, dari sekian kepala sekolah yang mengikuti akhirnya alhamdulillah dengan tantangan tes IC ya, dari IC, kemudian tes wawancara, kemudian praktek pembelajaran dan lain-lain, akhirnya kami lolos berlima di Kota Batu dari SD Pendem 1, Ngaglik 1, kemudian SD Rombo 2, Sisir 6 dan Muhammadiyah 4. Nah, alhamdulillah setelah kami lolos kami jadi sekolah dari kepala sekolah penggerak, akhirnya kami harus mengikuti diklat yang pertama selama 10 hari karena waktu itu masih masa pandemi, maka diklatnya dilaksanakan secara online full ya. Ya, alhamdulillah kami berlima semangat untuk mengikuti diklat itu bersama dengan para kepala sekolah penggerak yang lolos dari daerah lain di Provinsi Jawa Timur ya. Selama 10 hari. Nah, diklat itu selama 10 hari itu kami ikuti melalui semua informasi melalui SIM PKB, kemudian kami lakukan secara online melalui LMS ya. Itu dengan teknik sinkronus dan asinkronus. Apa artinya sinkronus? Itu secara tatap muka, tetapi secara online ya. Itu mulai jam 7 pagi sampai jam kurang lebih jam 12 ya. Itu bersama dengan pendampingan instruktur. Kemudian setelah itu dilanjutkan kegiatan namanya asinkronus ya. Itu secara online juga. Kami mengerjakan tugas-tugas atau LK selama jam 12 yang itu sampai terakhir diupload jam 7 pagi besok pagi. Itu berjalan sampai 10 hari. Alhamdulillah kami sehat dan akhirnya kami setelah selesai alhamdulillah lulus. Alhamdulillah, selamat Pak. Ya, alhamdulillah. Itu di tahun berapa Pak? Tahun 2021. 2021 Ya. Sekolah penggerak angkatan pertama. Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya itu Ibu. Gitu. Jadi dari hasil kami
di kelas selama 10 hari kami harus menyampaikan, mengibaskan pada sasaran PSP di sekolah kami masing-masing, yaitu kelas 1, guru kelas 1 dan guru kelas 4 sekaligus guru agama dan olahraga. Nah, kemudian sebelum pelaksanaan itu kami sempat koordinasi bersama 5 sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Batu yang didampingi oleh Dinas Pendidikan, dan juga kami konsultasikan kepada BPTK. Akhirnya diizinkan tidak hanya guru kelas 1 Pak saja, tapi semua guru. Masya Allah. Kelas 1 sampai kelas 6 bersama semua guru bidang studi itu diizinkan untuk dilaksanakan diklat atau IHT secara bersama-sama. Tidak harus sasaran. Toh nanti tahun berikutnya kan semua akan jadi sasaran. Artinya ini mumpung masih guru dan semua harus tahu. Karena kalau tidak tahu kan tidak akan mendukung, tidak akan paham. Akhirnya dari awal ini kami kalau semuanya paham, semua kenal, akhirnya akan mendukung semua. Nah, kami sampaikan selama IHT selama 8 hari. Nah, dari penjenengan 10 hari tadi secara online dengan instruktur, kemudian diibaskan selama 8 hari kepada semua warga sekolah, terutama PTK di sekolah kami. Alhamdulillah, akhirnya mereka semua semangat walaupun ini masih masa pandemi, dan kami diizinkan untuk tatap muka walaupun berjarak gitu ya. Nah, dari 3M gimana? Ya. Penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Itu secara sinkronisnya juga mirip-mirip dengan yang kami lakukan, kami ikuti waktu di 10 hari itu, Bu. Jadi tugas-tugas juga kami kirimkan melalui drive di sekolah selama sehari seminggu. Ya. Alhamdulillah teman-teman mendukung semua ya dengan dukungan itu sebagai modal kami untuk ke depan bisa. Nah, setelah itu kami kembangkan lagi, kami harus sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, tidak hanya guru-guru saja tapi kepada wali murid, kepada komite sekolah, paguyuban kelas, sebagai wakil wali murid, karena kami mengumpulkan murid tidak mungkin karena masih pandemi. Akhirnya alhamdulillah mereka pada dasarnya setelah kami sampaikan maksud, tujuan dan semuanya akhirnya mendukung, berikan dukungan. Siap pokoknya kami lebih baik ke depan Pak. Ya pun lebih baik karena penggerak ini nanti kan harapannya bisa 1 atau 2 level di atas sekolah lain pada ke depan. Berarti dukungan dari stakeholder ini menjadi sangat penting, menjadi kunci sukses gitu pelaksananya program dari sekolah penggerak. Betul. Jadi program apapun di sekolah ini selama ada dukungan dari stakeholder, semua mendukung secara lahir batin, secara ikhlas, selalu akan secara moral serta material. Akhirnya langkah awal kami membuat kurikulum. Kurikulum operasional sekolah. Nah, karena kami sasarannya masih kelas 1 dan kelas 4, akhirnya waktu itu kami bersama-sama dengan stakeholder langsung review kurikulum 13 bersama langsung dengan membuat kurikulum operasional. Sinten Pak? Karena mirip-mirip. Yang operasional? Kurikulum operasional yang penggerak tadi. Oh, yang operasional yang penggerak. Kenapa? Karena 2 kurikulum itu nanti visi, misi, tujuan sekolah itu harus sama. Bayangkan kalau tidak sama Bu, satu nakoda. Kepala sekolah, 2 kurikulum. Maksud apa? Visi misinya berbeda. Nah, akhirnya awal cuma masih bingung, masih gimana nanti ini. Akhirnya setelah ada informasi jelas dari kementerian melalui Dinas Pendidikan, visi misi tujuan harus sama, memang harus sama, baru isinya yang berbeda, sesuai menyesuaikan dengan sekolah penggerak, ya, sesuai dengan juknis yang ada. Ya. Artinya alhamdulillah 2 kurikulum tersusun dengan baik, mulai dari visi misi yang kami sepakati bersama di rapat itu sampai tujuan sekolah, program-program, sampai di dalamnya ada pengaturan beban belajar, kemudian termasuk perangkat pembelajaran, lampiran perangkat pembelajaran mulai dari CP dan seterusnya, itu sempat berhasil kami susun di awal. Walaupun di awal kami kan karena di awal Bu ya, itu masih informasi belum jelas, kebijakan belum begitu mantap, masih banyak perubahan-perubahan menyesuaikan. Jadi CP itu yang sudah kami susun selesai, ada perubahan lagi CP. Makanya aku nyusun lagi, perubahan lagi 3 kali ya.
angkatannya tentang pada siapa yang ditanya, kadang itu juga sama nggak tahunya. Di awal. Beda berikutnya sudah banyak yang sebagai tempat yang ditanya. Terima kasih Pak untuk pencerahannya. Ini saya juga masih banyak sekali pertanyaan di dalam pikiran saya. Sebetulnya non sewu IKM dengan sekolah penggerak ini loh Pak, sama apa tidak? Ya. Kalau sekolah penggerak itu memang kami melalui tes kepala sekolahnya dari awal ya. Wah, berarti penjaringan luar biasa Pak. Selamat Pak. Bukan luar biasa, ini kebetulan aja ada kesempatan. Kesempatan. Bukan luar biasa, biasa aja. Tapi karena saya mungkin ada kesempatan, kebetulan juga kesempatan di awal. Jadi kalau sekolah penggerak ini kan dari awal ada tes seleksi kepala sekolahnya. Yang ada melalui SIM PKB Panjenengan, berarti sebagai kepala sekolah non sewu ada jalurnya gitu ya, melalui LMS tadi yang bisa diakses oleh kepala sekolah saja. Gitu. Diberikan kesempatan untuk kepala sekolah. Makanya dari administrasi mulai awal kamu lakukan, kemudian pendampingan semuanya masih terekam semuanya. Jadi masih ada tersimpan semuanya. Tanggal berapa jam? Semuanya masih ada di SIM PKB ya. Track recordnya penjaringan di situ gitu. Jadi karena masih sekolah penggerak awal ya, itu memang ada pendampingan. Kami dipantau di diklat, kemudian juga didampingi sampai kami melaksanakan IHT. Pelaksanaan sekolah penggerak di tahun pertama sampai seterusnya itu ada pendampingan. Baik pendampingan secara coaching, kami berdua dengan pendamping ahli waktu itu ya, pendamping ahli namanya. Kemudian juga ada pendampingan atas secara keseluruhan dari sekolah kami, PMO namanya, PMO. Itu dilaksanakan tiap bulan. Kemudian pendampingan penguatan komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu biasanya dilaksanakan secara bertahap. Ini secara tahap kota. Maksudnya ada pihak komite yang dari luar ya, dari 5 sekolah tadi. Oh, dari 5 plus TK dan SMA serta SMP ya, jadi satu penguatan komite pembelajaran. Kemudian juga ada forum kepentingan, pemangku kepentingan, forum pemangku kepentingan ini juga dilaksanakan setahun sekali oleh LPMP atau BPPMP. Kemudian juga lokakarya tiap bulan. Itu pendampingan dilakukan oleh kementerian melalui BPPMP ya, yang diberikan pada pendampingan dari kepada penggerak angkatan pertama dan seterusnya. Kemudian berikutnya kami mendapatkan bantuan dana melalui Proskinerja. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak ya, Proskim itu kami terima dari tahun pertama, kedua sampai ketiga. Nah, ada pemantauan pendampingan, kemudian kami juga ada pelaporan, kemudian ada pemantauan juga dari semua, dari direktorat, juga dari dinas pendidikan, dari BPGB, juga dari provinsi, dari BPPMP. Nah, kemudian setelah itu kami ada tuntutan, karena ada bantuan pendampingan, ada tuntutan target ya. Iya, ada target. Jadi harus dipenuhi ini. Ya. Nah, itu penggerak tuh. Ya. Kalau yang IKM itu kan ada 3 IKM, secara mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Betul. Ya. Kalau mandiri belajar itu kan masih K13. Kemudian kalau mandiri berubah itu sudah 2 kurikulum dilakukan. Mandiri kurikulum plus kemudian harus bisa kalau dari IKM itu kalau tidak ada seleksi, iya, langsung daftar. Kepala sekolahnya misalnya sudah sepakat dari sekolahnya sudah siap untuk berubah untuk melaksanakan IKM, langsung mereka setelah memenuhi syarat langsung masuk, langsung diklatnya melalui apa? PMM, platform Merdeka Mengajar. Waktu saya awal jadi sekolah penggerak tidak ada PMM, belum ya? Belum. PMM ada kan masih ini, Mas. Iya. Jadi di awal kami sempat berharap saya masih kemanapun
Ya kan di internet belum ada karena masih awal. Iya. Sekarang waduh semuanya sudah lengkap, mulai awal sampai akhir semuanya lengkap di PMM. PMM. Nah kami di Singapura juga dituntut untuk aktif juga di PMM, bisa aksinya. Oke, sampai aksi nyata. Oke Pak Nun Sewu, berarti kesimpulannya di sekolah penggeraknya panjenengan itu termasuk yang IKM 1, 2 atau 3 Nun Sewu? Ya. Atau berbeda atau sekolah penggerak sendiri itu yang punten saya masih belum. Memang gini, untuk saat ini sekolah penggerak ya sudah diberikan pendampingan, bukan melaksanakan program PSP sekian tahun, ada yang 2 tahun, ada setahun ya untuk angkatan kedua. Dituntut untuk mengibaskan, wajib mengibaskan pada sekolah lain, minimal di daerah sekitar. Mengapa? Karena dianggap itu sudah secara teori sudah full, sudah disampaikan semua, maka secara praktis itu melaksanakan. Nah inilah praktek-praktek baik ini sudah didapat dilakukan ini yang nanti wajib diibaskan ke sekolah. Dan sementara IKM, nah IKM itu kan rata-rata masih belajar sendiri mandiri melalui PMM, kadang juga studi tiru atau belajar bareng dengan yang PSP, kadang juga mengangkat IHT secara mandiri, mengundang narasumber dari kenan nasional pun juga dari PSP pun juga dari sekolah penggerak. Jadi kalau dibedakan, memang untuk sekolah penggerak pelaksanaan PSP itu lebih dulu menerima materinya, lebih dulu mempraktekkan atau mengimplementasikan serta mendapatkan bantuan dana serta melalui miskin serta juga bantuan materi atau pelatih ahli dari material. Sementara dari IKM itu kan belum dapatkan itu. Namun sekarang ini sudah sama-sama merdeka ya, gerak bareng. Jadi sekolah penggerak, IKM atau yang lain itu sudah jangan dibeda-bedakan, belajar bareng. Jadi ya sudah punya pengalaman lebih dahulu, ini wajib menyampaikan sharing pada yang masih belum mengetahui. Yang belum mengetahui harus mau ada kemauan untuk belajar kepada yang sudah. Berarti kalau berarti di SDN 1 Pendem ini yang digunakan adalah KOSP gitu. Betul, KOSP dan K13. Yang tahun ini terakhir. Tahun bahasa 23-24 itu sudah full KOSP. Full KOSP. Ya, karena program Suka Bergerak ini di awal disampaikan Kementerian dulu itu selama 3 tahun selama awal. Makanya selama 3 tahun itu nanti semua kelas 1 sampai kelas 6 sudah sasaran bergerak semua. Yang kedua, tenaga pendidikannya terutama kepala sekolahnya itu tidak boleh dimutasi sebelum akhir program sampai tahun gitu ya. Harus tuntas. Waktu itu juga sebenarnya dengan gurunya, guru-guru juga ada boleh mutasi, tapi ternyata kemarin ada yang mutasi, diizinkan mutasi kecuali kalau guru yang masuk komite pembelajaran itu diusahakan kalaupun mutasi itu ditukar dengan sesama sekolah penggerak yang sama-sama komite pembelajaran. Kepala sekolahnya itu memang dibantu tidak ada dimutasi sampai sekarang karena terikat kontrak daerah dengan kementerian. Saya berarti di sini panjenengan tentu sudah menyusun ya untuk kurikulum yang diterapkan di sini yang KOSP tadi. Sudah, mulai tahun 2021, 22, 22, 23 itu sudah menyusun KOSP-nya. Ini sudah merencanakan review untuk tahun 23, 24. Masuk perangkat pembelajarannya dari pemerintah. Memang ini di kemerdekaan ya. Kita merdeka untuk kalau dulu waktu K13 kita ingat sudah ada KI, KD, kemudian ada silabus ya, kita sudah tinggal menyusun perangkat. Sekarang tidak ada itu. Jadi silabus tidak ada, harus menyusun sendiri. Hanya pemerintah membuat memberikan CP saja sampai pembelajaran dari fase A, B, dan C.
A itu kelas 1 2, B kelas 3 4, kemudian C kelas 5 6. Nah, dari CP ini yang harus kami analisis, terutama dari komite pembelajaran. Bahkan kalau sekarang ya semua kelas yang masuk di fase ini disusun, dianalisis, nanti diuraikan menjadi tujuan pembelajaran, diurai lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, ATP inilah yang jadi kalau dulu silabus, sekarang ATP. Silabusnya KWSP. Dari ini ATP ya, nanti tinggal menyusun para promosi. Kemudian ini sebagai dasar menyusun modul ajar. Kalau itu RBP ya, karena modul ajar nanti disusun berdasarkan ATP ini sampai asesmen. Ya, asesmen itu baru nanti. Ini kan yang intrakurikuler. Yang KBM. Ya, yang pembelajaran public studi ya. Ini kalau AWSP itu ada 3 ya. Intrakurikuler, kokurikuler. Sama profil, project profil. Ini kokurikuler itu. Ini kokurikuler. Project ya. Jadi kurikulum belajar Pancasila. Jadi di sana ada project penguatan kurikulum belajar Pancasila. Ini nanti di sana juga ada harus buat panduan dengan panduan. Dari panduan ini kami ada modul project, ada perencanaan project itu ya. Nanti kalau project ini dilaksanakannya kokurikuler kan ini Pak, itu dilaksanakan untuk waktunya? Waktunya ini sudah ditentukan di kurikulum Bu, ada. Kurikulum sudah misalkan waktu untuk intrakurikuler berapa jam, rata-rata keseluruhan setahun itu 144 sekian itu ya, ada di kurikulum. Nanti jenengan bisa melihat. Berarti ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi waktu untuk project atau P5-nya sudah ada. Sudah tertulis di samping kurikulum sudah ada. Tinggal kita melaksanakan. Kemudian idealnya yang ketiga, Pak, kalau project itu idealnya berapa bulan atau berapa kali pertemuan? Tergantung. Nah, ada pilihan sistem blok dan tidak. Sistem blok itu misalnya 1 bulan. 1 bulan itu dilaksanakan projectnya itu dalam sekaligus. Ya. Karena waktu juga lumayan banyak untuk project. Karena kan mungkin dari 4 minggu 1 bulan, mungkin bisa 1 minggu seminggu project terus. Tapi kami enggak, sistem saya ratakan. Jadi setiap hari ada project. Setiap hari. Ya, setiap hari ada project, sekian jam sesuai jadwal. Jadi enggak jenuh. Kalau seminggu misalnya project terus ya capek juga ya. Yang temanya sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal kami memilih. Tema-temanya pilihannya itu Pak itu ya. Dari kokurikuler. Kemudian yang ketiga ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu ya sesuai dengan sekolah masing-masing. Kalau kami di sini ada apa saja Pak? Ada 15 ekstrakurikuler. Masya Allah, banyak ya Pak. Ya mau sampai kadang-kadang. Apa nih Pak di antaranya? Ekstra wajib. Itu wajib pramuka. Itu semua anak wajib. Ya. Ada bidang agama, ada MTQ, ada hifdzil Quran, dan Banjari itu. Kemudian dari seni, ini seni paling banyak nih ya. Seni itu ada tari, ada drum band, kemudian ada seni lukis, ada seni batik, ya. Ekoprint Pak di sini. Apa yang tulis batik tulis? Batik tulis. Batik tulis. Kemudian ada TCP, Tentara Cipta Teknik apa itu TCP. Ya banyak TCP nasional. Kemudian pantomim. Kalau kita masih ada proses. Kemudian bidang olahraga. Ini ada sepak bola. Kemudian ada bola voli, renang, karate. Renang ada kolam renangnya juga? Tidak ada. Keluar di Pusdik mungkin? Iya, Pusdik. Ya dekat. Ada karate, pencak silat. Itu sudah berapa itu?
Tapi semua terangkum di 15 semua. itu tadi, Saya ya. Jadwalnya pun juga dibagi ya, mulai kalau di Batu dan Sewu itu 5 hari kerja ya Pak? Untuk yang rata-rata 5 buat ada 6. Kalau di sini 6. masih 6. Oh luar biasa. Ini kami proses ke-5 tahun depan. Ini sudah kami sampaikan selesai bagi murid. Rupanya cukup. Tahun depan mulai 5 hari. Nah dari itu Bu ya, dari 3 pembelajaran itu dari intrakurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler itu nanti semuanya muaranya ke satu, karakter profil pelajaran. Yang 6 dimensi mungkin tidak asing lagi, 6 dimensi. Mulai dari iman takwa pada dana masa, akhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, inovatif, perkara kritis. Luar biasa itu. Dari 6 itu, 6 dimensi itu dicapai melalui ya, intrakurikuler, ditarik ya ke sana. Akhirnya menuju ke profil pelajaran. Jadi kalau sudah mendeklarasikan sebagai sekolah penggerak atau IKM, paling tidak anaknya harus paling tidak karakternya ya, itu akan nampak di situ. Tidak harus saat itu juga karena karakter itu proses. Proses yang mungkin tidak ya proses panjang dan mungkin juga perlu gembelingan-gembelingan, keteladanan, terutama ini guru ya keteladanan. Kemudian juga mungkin bimbingan alam dan dengan guru. Gurunya dulu dimantapkan. Gurunya belum berkarakter terima ya. Iya. Harusnya ada profil guru Pancasila. Itu bisa dilakukan dengan nanti ya, dengan untuk menuju budaya sekolah kami kebiasaan harian, ada mingguan, ada bulanan, bahkan kebiasaan itu ya harus ada dari berbagai di SKK. Penguatan karakter guru. Ya siapa yang bertanggung jawab di A, B, C, D. Kemudian dari pembiasaan. Itu ada tugas-tugas khusus dan ada komitmen bersama. Kesepakatan, komitmen itu jadi sangat penting ya untuk di awal suatu program atau kebiasaan awal itu begitu datang ke sekolah, masuk gerbang sekolah, anak harus bahagia. Harus bahagia. Bagaimana untuk bukti bahagianya? Ya 5S. 5S senyum dulu. 5S di gerbang itu ya. Ada guru piket yang menyambut kedatangan siswa. Menyambut kedatangan. Tuh, kok ada senyum terpaksa juga terpaksa senyum. Ada senyum, betul lah. Jadi mulai dari senyum, salam, sapa, sopan santun, salim ya. Gitu. Kemudian diarahkan ke kelas. Di kelas itu guru diusahakan ya kalau jangan sampai terlambat ya. Walaupun kami juga belum sukses ini ya. Jadi guru sudah menyambut siswa setelah itu yang bukan piket itu. Yang ada piket yang di depan dipakai menyambut gurunya bidang studinya, guru kelasnya sudah ada siap di dalam kelas menyambut anak-anak di dalam kelas itu di luar. Ya, begitu pembiasaan juga di awal kurang lebih mungkin setengah jam awal paling banyak itu pembiasaan. Mulai dari salam, kemudian anak doa sesuai agama persen masing-masing. Doa bisa dan mimpin ya. Kemudian baca nama Pancasila, anak nasionalis. Baca Pancasila. Ya, baca Pancasila. Setiap pagi harus ya Pancasila. Kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib nasional satu saja. Kemudian setelah itu membaca visi misi, karena visi misi itu mimpi bersama ya. Kalau anak tidak kenal minimal hafal visinya. Oh iya, betul. Tapi secara bertahap, secara nanti ya secara paling dijelaskan maksud, tujuan atau inti dari apa sih atau misinya. Bertahap, tidak harus langsung misalkan itu kelas 1 harus mungkin dengan cerita yang menarik, dengan contoh-contoh. Kemudian literasi pagi. Kadang ada sesi jadwal itu pagi itu langsung ke musola, baca surat pendek, surat duha, jamaah, sesi jadwal itu. Kemudian baru setelah literasi bisa di kelas masing-masing bisa diarahkan ke perpustakaan, bisa di dalam, bisa di luar kelas. Kurang lebih literasi 10-15 menit. Setelah literasi membaca buku cerita di luar pembelajaran, anak membaca sinopsis.
sinopsis ini kelas bawah nanti nggak harus sinopsis ya. Kelas 1, 2 itu kan apa aja alami atau mungkin ya semacam jurnal lah, jurnal atau analisis. Kalau atas sudah sinopsis dikumpulkan tiap kelas, tiap anak. Lah nanti anak kelas 1 dengan cerita awal tadi kan sehari, 2 hari, 3 hari, selama sebulan, 2 bulan, setahun kan sudah banyak dapatan orang tua mengetikkan jadi buku. Buku kelas 1 asal bisa jadi buku, ternyata itu. Kelas yang lain, kelas-kelas yang sudah besar itu sinopsis tadi dikumpulkan jadi kumpulan sinopsis, jadi buku dan ya, buku cerita apa mungkin arahnya untuk puisi atau mungkin puisi. Jadi anak-anak itu kerjasama dengan perpustakaan di sekolah kami mengarahkan karya-karya siswa. Nah itulah nanti kami pamerkan, bukan kami selebrasi, kami pernah hasil karya siswa guru itu kami pamerkan di waktunya kapan? Waktunya kapan Pak kalau selebrasi atau akhir semester? Oh selalu akhir semester nih Pak. Akhir semester 1 dan 2. Tahun akhir semester 2. Tapi ini kan satu misalnya karena kami sederhana untuk akhir tahun semester 2 ini ya kami kami besarkan. Saya undang dari Sekolah Federasi Kota, dari pendamping ahli, dari para sesat pemuda, kelas gugus. Kami insya Allah ini tanggal 20 semoga tidak ada halangan. Juni kami selebrasi. Lancar, sukses Pak. PT Mas. Dengan mengundang itu tadi. Iya. Ini sudah kami siapkan, PT sudah bergerak. Ini wali murid juga bisa mendukung. Besok kami masih rapat secara keseluruhan besar. Terus non sewu Pak, kalau untuk gurunya tadi, itu tadi kan untuk kegiatan siswa menulis, akhirnya ada produk buku yang ditulis dari anak-anak dari kegiatan literasi, meskipun itu tadi sederhana, tapi setiap hari sedikit dikumpulkan dan menghasilkan karya buku. Nah non sewu sekarang untuk Bapak dan Ibu gurunya. Dalam literasi harian itu, guru hanya perintah saja, tidak hanya perintah, ayo baca, tapi guru sekali ikut. Terus baca dan dibaca apa isinya ya kan guru kan tidak sesederhana siswa ya nulis apapun lah. Ini kami juga ada kelas inspiratif. Wah keren. Mungkin juga bisa kalau ada waktu bisa nanti kunjung ke sana pas ada gurunya setiap hari kelas inspiratif. Nah itu bahkan barang-barang yang dianggap tidak manfaat itu jadi manfaat bagi kelas contoh yang lain. Tapi semua guru punya karakter masing-masing ya, tidak semuanya bisa sesuai harapan mereka. Tapi rata-rata guru juga minimal punya PTK yang disumbangkan perpustakaan, bahkan sebagai nanti persyaratan masuk tingkat kalau yang masuk tingkat. Ya, kepala sekolahnya sudah harus buat, walaupun buku sederhana, di perpustakaan beberapa buku sudah saya sebutkan. Kemudian juga mungkin kumpulan-kumpulan puisi atau pantun, apapun pokoknya guru-guru harus kan juga sebagai nanti bisa untuk membulatkan kredit ya. Gitu. Karena pembiasaan lagi kita kembali ke sana ya. Kita ada yang mingguan itu satu doa bersama istighosah setiap hari juga. Setiap hari Kamis. Oh setiap hari Kamis istighosah gitu. Ya apa semuanya. Semuanya. Kemudian senam diawali profil pelajaran Pancasila dan tamak senam lain itu satu sesi 1 hari Jumat, sesi hari Sabtu. Karena kami siswa besar, cuma siswa 542. Kalau segini kan tidak mungkin hal gitu. Kelas 1 sampai 3 kelas ganjil hari Jumat, kelas 6 hari Sabtu. Kemudian upacara bendera itu walaupun pelan ya semua. Debu di sini sana dari Masya Allah, urutnya terlalu apa ya? Sekali. Tidak, rangsangan setengah mepet. Setengah sih kurang mepet. Semua ikut masih kurang mepet gitu ya. Seninya di sini. 542. 542, Masya Allah. Karena kebiasaan yang tahunan ya. Atau sesuai dengan kebutuhan itu peringatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam kemarin yang sudah melaksanakan beberapa hari besar Islam. Yang terbesar kemarin Hari Maulid Nabi ya. Kami libatkan sekolah-sekolah satu gugus ya, kami kolaborasi dengan sekolah lain
tempatnya bergantian. Khusus Gilir, kemarin ya, karena kemarin di sekolah kami dan kami mengundang juga dari kalangan bahkan dari para alumni ya, para alumni juga dari para sesepuh kami undang bersama satu ini. Betul waktu itu sudah pandemi akhirnya, jadi sudah diizinkan untuk tetap muka di awal, belum masih agak bisa. Alhamdulillah sukses kemarin, dokumentasinya ada semua. Dan berikutnya seperti hari raya Kurban kami juga bisa melakukan, Idul Fitri kami juga bisa melakukan bazar halal bihalal. Kemudian sholat duha berjamaah setiap hari susah, sholat zuhur berjamaah susah. Jadi 6 dimensi tadi pun itu bisa sampai secara proses, secara bertahap, mungkin secara juga jangka panjang melalui pembiasaan ini. Kalau sudah nanti sudah pembiasaan ini sudah dilakukan, akhirnya kan terbiasa, tidak usah dipantau, tidak usah disuruh, sudah melakukan, akhirnya jadi budaya. Mulai dari guru, setiap kegiatan apapun guru mendampingi, senang. Kemudian kegiatan doa bersama, sholat sama, atau kegiatan apapun. Outing kelas sering kamu outing kelas, karena belajaran tidak harus itu guru mendamping. Itulah. Tapi bagaimanapun kami ada tantangan, ada kelemahan. Itu yang ingin saya tanyakan. Apakah ada tantangan ataupun kendala yang dihadapi di sini, kan, terkait dengan penerapan kurikulum merdeka ataupun KOSP tadi, loh Bapak? Mungkin banyak sekali Bu ya, banyak sekali kendala atau mungkin semacam tantangan yang kami lalui selama ini. Mungkin di antaranya aja, pertama penguasaan IT yang kurang rata, terutama bagi PTK di sini. Kenapa harus IT ini sebagai pertama yang disampaikan? Karena sekolah penggerak ini kan sebagai katalis sekolah nantinya akan menjadi digitalisasi sekolah, akan program digitalisasi sekolah. Nah, otomatis semua paket sekolah, terutama guru-gurunya itu harus tidak paling enggak banyak laptop, bisa mengoperasikan, berpengajar juga kekinian, pakai LCD, pakai browsing dan sebagainya, itu ya. Nah, kan tidak semua guru kemampuannya sama dalam IT. Nah, karena ini juga banyak sekali, di situ juga banyak guru-guru yang sudah senior, yang notabene hampir pensiun, bahkan tahun ini ada 3 pensiun. Ini semangat Bu, semangat. Tapi bagaimanapun namanya sudah senior kan kadang-kadang belajar di Undur itu kan berbeda dengan masih muda. Ya, yang muda harus membantu. Bagaimanapun semuanya karena tuntutan harus melakukan sesuai dengan tadi. Tapi kan rata-rata seperti ini kan semuanya minimal ada kemauan. Digital, kan? Ada kemauan, alhamdulillah sudah. Nah, menyangkut ini alhamdulillah kemarin perpustakaan kami sudah digital juga. Library ya sudah, walaupun belum optimal. Dan ada bantuan juga dari pemerintah terkait dengan lab komputer. Ini sudah insyaallah akan kami operasikan pada tahun ini. Dan juga ada bantuan perunggu 29 biji, kemudian juga TV LCD itu besar sekali untuk presentasi, kemudian juga yang lainnya itu sebagai bukti dukungan pemerintah. Ya, itu diantaranya mungkin ya. Kendalanya ya, atau tantangan gitu Pak. Kalau masalah kalau masalah material insya Allah boten gitu. Material itu tadi Bu. Ya sebenarnya juga ada juga besar. Terutama dana walaupun sudah ada pos kinerja ya, ada pos nas, ada pos dan ada pos kinerja. Tapi kan jumlahnya kalau dibanding dengan program yang memerlukan sekian butuh biaya sekian besar, kemudian juga kebutuhan yang luar biasa, itu sebenarnya sangat kurang.
Nah, juga tantangan ini sebenarnya. Oke. Akhirnya kami juga harus kolaborasi dengan wali murid melalui komite sekolah, juga paguyuban kelas untuk mendukung dana setiap kegiatan. Contohnya P5 kami itu dari dana yang ada di sekolah itu kan kurang. Akhirnya minta bantuan kepada komite untuk bagaimana caranya, apa urunan atau gimana. Akhirnya alhamdulillah komite mendukung. Biasanya ya urunan dari paguyuban kelas itu yang dikoordinir oleh komite sekolah. Nggih Pak, matur nuwun suwangat itu tadi banyak sekali pencerahan dan saya belajar dari panjenengan nggih. Ini kembali lagi ke implementasi IKM tadi nggih Pak nggih. Nah, kalau di sekolah sini di SDN 1 Pendem, ini berarti yang menerapkan kurikulum merdeka itu di kelas berapa saja nggih Pak? Kalau di sini bertahap ya. Nggih. Tahun pertama kan kelas 1 dan 4. Nggih. Kemudian tahun berikutnya tahun kemarin yang sekarang berakhir kelas 1, 2, 4, 5. Tahun depan, tahun pelajaran 2023, 2024 itu kan semua sudah. Kelas 1 dan kelas 6 semua bisa di sana. Berarti mulai tahun depan di sini sudah 1 sampai 6. Iya, sudah. Tahun berarti 1 tahun, nggih, 1 tahun kemarin kelas 1 dan 4. Betul. Tahun kedua kelas 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Nggih. Terus yang terakhir kelas 3 dan 6. Ya, gitu. akhirnya 1 sampai 6 semua. Oh iya, 3 tahun gitu Pak ya, sudah lengkap semua. Nah, setelah ini informasi yang kami terima dari pemerintah harus tetap jalan. Tapi mandiri. Tidak ada bosken lagi. Mungkin pendampingan juga sudah tidak ada lagi secara hanya rutin. 3 tahun saja. 3 tahun. Pendampingannya. Ya. Jadi setelah 3 tahun dan kepala sekolah boleh gitu. Baru boleh ya, ya. Maksudnya sudah lepas kontrak itu. Oke. Ibu berarti akan melaksanakan mulai tahun ini? Insya Allah ini kan saya masih mencari banyak referensi gitu nih Pak, menunggu kesiapan juga. Kan juga konsultasi dengan dinas pendidikan, tidak langsung saya siap melaksanakan, tidak, tapi juga tentu kami juga perlu masih arahan serta bimbingan dari dinas pendidikan yang terutama, karena beliaunya yang nanti yang memetakan begitu kan, ini sekolah yang oke, ini sekolah yang siap, ini yang masih proses begitu ya, ini masih belum. Nah itu yang mempunyai kebijakan adalah dinas pendidikan, kami nanti akan siap untuk mengikuti dan melaksanakan gitu aja Pak. Siap, kami siap berbagi seandainya mungkin dari keluarga besar sekolah ibu atau bahkan kecamatan di sana mungkin ingin sharing bersama, kami siap. Alhamdulillah. Ada jam? Saya tetangga. Di Kalimantan dari Sumatera loh. Masya Allah, Pak. Dari lain provinsi Bu, dari lain daerah datangnya sini. Masya Allah, Pak. Sambutannya sangat baik sekali, matur nuwun suwanget, Pak. Dan untuk apa itu namanya, panjenengan mungkin sudah sering berbagi praktik baik di PMM. Ada ini yang dari sudah teman-teman terutama ya, mungkin? teman-teman ini sudah beberapa yang aksi nyatanya ya. Proses kami masih proses semuanya, teman-teman sudah masuk semua, cuma untuk optimalnya ini masih perlu di suruh. Tapi panjenengan sudah luar biasa loh, dari yang sudah banyak disampaikan panjenengan tadi. Wah, Masya Allah, kalau apa namanya diadai koper betul muat. Saya pada kesini tidak bawa apa-apa gitu ya, tapi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan sangat bermanfaat sekali. Amin, semoga bermanfaat Bu ya, sedikit ini ya. Saya nanti ingin juga, saya mau melihat kurikulumnya, gambarannya seperti apa. Ngoten nggih Pak, mau diizinkan. Matur sangat untuk waktu kesempatannya panjenengan. Ini sharing seperti ini sangat luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali untuk peningkatan dunia pendidikan. Matur nuwun sangat Bapak. Terima kasih sama-sama Ibu. Semoga sedikit kami sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Dan kalaupun itu benar ya bukan mungkin karena ya dari Allah saja. Kalaupun banyak kekurangan karena kelemahan saya. Matur nuwun sangat. Intinya kami berterima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah
Bapak Nur Samsul, nggih Mak Arif, matur nuwun sangat mudah-mudahan panjenengan sehat, sukses Amin. selalu. Amin. Amin. Terus sekolahnya terus maju dan berjaya. Amin. SDN 1 Pendem nggih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak hebat semuanya, dan kami mohon izin, mohon pamit, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.